Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita sehat selalu. Nah, dalam video kali ini, Ibu akan membahas yaitu tentang asam dan basa. Tapi khususnya untuk materi tentang teori asam basa. Oke? Oke. Nah, di sini sebelum kita teori tentang asam basa, kamu lihat di sini yaitu gambar beberapa larutan asam ataupun basa, contoh asam maupun basa. Nah, otomatis di sini kalau kamu lihat gambar di sini ada jeruk. Kemudian coba yang gambar yang ini gambar 4.9 di sini, ini termasuk asam atau basa. Kalau gambar 4.8 ini termasuk apa? Asam, ya betul. 4.9 ini adalah contoh dari yaitu basa. Demikian juga gambar-gambar yang di bawah ini termasuk yaitu ini contoh asam, ini contoh basa. Oke, selanjutnya kita masuk teori asam dan basa. Nah, kita ketahui bahwa larutan elektrolit diantaranya ada larutan asam dan larutan basa. Asam maupun basa, dia memiliki sifat yang berbeda. Ini dapat dijelaskan yaitu melalui beberapa teori, yaitu tentang teori asam dan basa. Yang pertama nanti yaitu teori asam basa menurut Arrhenius, yang kedua Bronsted dan Lowry, dan yang ketiga adalah menurut Lewis. Kita perhatikan yaitu bagaimana konsep asam basa yang akan dibahas pada bagian-bagian di bawah ini. Oke, yang pertama adalah teori asam basa menurut Arrhenius. Nah, ini Arrhenius ini adalah seorang ahli kimia berkebangsaan Swedia, yaitu namanya Svante August Arrhenius. Dia mengusulkan teori asam basanya, yaitu yang pertama bahwa dia mendefinisikan asam itu adalah sebagai zat yang apabila dilarutkan di dalam air, dia dapat melepaskan ion hidrogen atau disebut proton sebagai satu-satunya ion positif. Sedangkan basa itu adalah zat yang apabila dilarutkan di dalam air melepaskan ion hidroksida atau OH-, di mana dia di sini nanti sebagai pembawa sifat basa. Penulisan reaksi ionisasi asam yang terjadi dapat ditulis sebagai berikut. Nah, perhatikan di sini. Jadi asam itu dimisalkan HXA. Aki aqueous di sini ini artinya adalah larutan. Berarti kalau larutan itu ada zat pelarut, ada zat terlarut. Nah, dia akan membentuk yaitu nih indeks X yang sini dari depan. XH plus larutan plus AX min larutan. Jadi artinya ion H plus tidak berupa proton bebas, tetapi dia terikat secara kimia yaitu pada molekul air membentuk H3O plus larutan. Nah, sebagai contoh reaksi ionisasi asam, di sini ada 5. Contoh yang kelima ini adalah merupakan contoh dari asam kuat semuanya ya. Kecuali nomor 4 bukan asam kuat, ini asam lemah. HCl. Jika HCl dilarutkan dalam air, maka akan terionisasi menjadi H+ dan ion Cl-. Sama H2SO4, 2H+ plus SO4 2-. Kenapa di sini 2H+? Karena di sini hanya ada 2 H2, berarti ion H+-nya ada 2 ya. HNO3, H+ plus NO3. HF menjadi H+ plus F-. HI
dia akan terurai menjadi H plus I min. Nah, jadi terlihat di sini apabila asam dilarutkan di dalam air akan mengalami ionisasi menghasilkan ion H+. Jadi H plusnya ini dia membuktikan adalah bersifat asam. Nah, berikutnya di sini yaitu kalau yang tadi adalah contoh asam, di sini adalah contoh daripada basa. Nah, penulisan reaksi ionisasi pada basa yaitu BOHX aqueous larutan terbentuk menjadi BX plus XOH min. Nah, sebagai contoh, ini juga termasuk daripada contoh basa kuat. NaOH maka akan terionisasi menjadi Na plus OH min. CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida maka akan terionisasi menjadi Ca2 plus 2OH min. KOH menjadi K plus OH min. BaOH 2 kali atau barium hidroksida menjadi Ba2 plus 2OH min. Demikian juga dengan MgOH 2 kali atau magnesium hidroksida akan terurai menjadi Mg2 plus 2OH min. Inilah contoh reaksi ionisasi pada basa. Sekarang kita membahas yaitu tentang teori asam basa Bronsted-Lowry. Ini teori yang kedua. Nah, pada tahun 1920 yaitu Johannes Nicolaus Bronsted dia mengajukan sebuah teori asam basa di mana dalam konsep asam basa menurut Bronsted itu adalah reaksi asam basa terjadi dengan melibatkan transfer proton atau ion H+. Nah, pada saat yang hampir bersamaan juga, yaitu pada tahun 1923, seorang ahli kimia berkebangsaan Inggris yaitu Thomas Martin Lowry juga mengajukan konsep asam basa yang ternyata sama dengan konsep yang diajukan oleh Bronsted. Nah, oleh karena itu, teori kedua ilmuwan ini terkenal dengan teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah senyawa yang dapat memberikan ion H+ atau proton atau disebut donor proton. Sedangkan basa itu adalah senyawa yang dapat menerima ion H+ atau proton atau disebut sebagai akseptor proton. Jadi jelas di sini bahwa asam itu adalah yang memberikan ion H+, sedangkan basa adalah yang menerima ion H+. Nah, kalau dia menerima namanya akseptor proton, sedangkan kalau dia berikan namanya donor proton. Nah, kita lihat di sini contoh asam basa menurut Bronsted dan Lowry, yaitu HCl plus H2O terbentuk yaitu Cl- plus H3O+. Dari contoh yang ada di sini bisa kita lihat yang mana sebagai asam, yang mana sebagai basa. Tadi dikatakan bahwa asam itu adalah yang memberikan ion H+ atau proton, sedangkan basa adalah yang menerima. Nah, kita lihat HCl, pasangannya di sini Cl-. Berarti artinya H di sini memberi, ya, dia sebagai asam memberikan ion H+-nya kepada siapa? Kepada H2O. Makanya dia di sini jadi Cl-. Nah, karena H2O yang menerima, maka dia sebagai basa. Kita lihat H2O pasangannya berarti H3O+. Nah, di sini H2O hanya tadinya 2, sekarang menjadi 3. Artinya H2O sebagai basa menerima ion H+ menjadi H3O+. Demikian juga dengan contoh yang kedua dapat kita lihat di sini. CO3 2- plus NH4+, maka akan terbentuk HCO3- plus NH3 ya. Oke. Nah, di sini CO3 2- tidak ada atom H-nya, otomatis dia tidak bisa sebagai asam karena asam itu adalah yang memberi. Nggak mungkin dia memberi sedangkan dia nggak punya, ya kan? Nah, NH4+, nah di sini ada H-nya. Nah, makanya di sini NH4+ itu sebagai asam. Nah, CO3 2- dia sebagai basa. Berarti artinya NH4+, dia memberikan ion H+-nya kepada siapa? CO3. Makanya kita lihat CO3 2- di sini menjadi HCO3-. Karena apa?
dia menerima dari NH4+. Nah, NH4 plusnya sebagai asam, CO3 2-nya sebagai basa. Demikian juga sebaliknya ya. Oke, contoh yang ketiga, NH3 plus NH3. Nah, ini jadi NH4 plus NH2 min. Nah, NH3 ada 2. Jadi artinya di sini ini bisa bersifat asam juga NH3 yang pertama, NH3 yang kedua juga bisa bersifat asam, bisa bersifat basa. Nah, dapat dikatakan kalau dia dapat bersifat asam ataupun basa, maka zat itu disebut bersifat amfiprotik. Nah, ini contoh yang ketiga ini termasuk adalah amfiprotik. Kita lihat NH3. NH3 yang pertama dengan NH4+. Berarti artinya di sini NH3 di sini adalah sebagai asam karena dia memberikan ion H+-nya kepada NH3 yang kedua. Jadi dia sebagai basa karena apa? Dia menerima H+ atau proton dari NH3 yang pertama ini. Ini menjadi yaitu NH4+. Nah, demikian juga sebaliknya. Nah, bagaimana dengan contoh yang keempat ini? Coba kalian kerjakan. HSO4- plus H2O terbentuk SO42- dan H3O+. Tapi kalau kita lihat di sini ya, cara mudahnya adalah tinggal lihat pasangannya seperti ini. HSO4- dengan 42-. Nah, di sini dia kan tidak ada hanya. Berarti artinya dia di sini sebagai asam memberikan hanya kepada siapa? Kepada H2O. Berarti H2O yang menerima, maka H2O di sini adalah sebagai basa. Makanya di sini sebelah kanan kita lihat pasangannya H3O+. Menjadi dia jumlah H-nya jadi 3, jadi 3. Nah, berarti HSO4- sebagai asam, H2O sebagai basa. Nah, demikian juga sebaliknya. Nah, itulah contoh teori asam basa menurut Bronsted dan Lowry. Nah, kita lihat di sini apa yang disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Asam itu adalah H+ ditambah basa konjugasi. Nah, basa konjugasi itu sendiri adalah sisa asam ataupun anion. Sedangkan basa kalau ditambah H+, dia akan menjadi asam konjugasi. Kita lihat contoh di bawah ini ya. Asam proton tadi H+, basa konjugasi, basa plus proton dia menjadi asam konjugasi. Nah, ini bisa kamu lihat contoh-contoh di sini ya. Oke. Jadi kalau dari contoh nanti dapat yang disebut pasangan asam basa konjugasi. Nanti pasangan asam basa konjugasinya seperti apa? Kalau asam dengan basa, nih misalnya H2PO4- dengan SO42-. Nah, itu sebagai apa? Ini sebagai asam, ini basa. Sedangkan basa konjugasinya HPO4-, asam konjugasinya HSO4-. Demikian seterusnya. Nah, dari contoh di atas tadi yang sebelumnya, slide sebelumnya, ada di situ yaitu 2 contoh. Nanti kamu, nah untuk pasangan asam basa konjugasi nomor 1 adalah HSO4- dan SO42-. Dan pasangan basa asam konjugasinya adalah CO3 2- dan HCO3-. Nah, untuk nomor 2 kamu jawab sendiri nih, dan nomor 3 itu tugas kamu nanti. Nah, teori atom asam basa yang ketiga adalah ini yang terakhir, teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam itu adalah spesies yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron atau disebut akseptor pasangan elektron atau disebut juga elektrofil. Sedangkan basa itu adalah spesies yang bertindak sebagai pemberi pasangan elektron atau disebut donor pasangan elektron atau yang disebut dengan nukleofil. Jadi bisa dikatakan di sini basa itu adalah pemberi ya, sedangkan asam adalah penerima. Jadi syaratnya di sini terbentuknya yaitu teori asam basa Lewis adalah memiliki pasangan elektron bebas. Berarti pemberi basa ya. Asam juga dapat diartikan sebagai spesies yang dapat membentuk ikatan kovalen dengan donor pasangan elektron bebas atau disingkat PEB, yaitu dari spesies lain.
Sedangkan basa sebaliknya, yaitu spesi yang dapat membentuk ikatan kovalen dengan akseptor pasangan elektron bebas dari spesi lain. Jadi intinya untuk membentuk, yaitu terbentuknya asam basa Lewis adalah apabila dia memiliki pasangan elektron bebas. Yang memiliki pasangan elektron bebas itu adalah atom pusat. Sebagai contoh, reaksi asam basa Lewis dapat kita lihat yaitu pada reaksi antara boron trifluorida atau BF3 dengan amonia atau NH3. Nah, di sini lihat dalam contoh ini BF3 dan NH3. BF3 sebagai asam, NH3 sebagai basa. Kenapa bisa dikatakan di sini BF3-nya sebagai asam atau NH3-nya sebagai basa? Kita lihat kalau yaitu pada NH3 kamu sudah mempelajari di kelas 10 yaitu bagaimana struktur Lewisnya. Kalau N itu memiliki yaitu nomor atomnya 7, berarti dia itu 1s2, 2s2, 2p3, berarti 5 elektron valensinya. Nah, kalau 5 elektron valensi berarti supaya 8 dia butuh 3. Makanya dia mengikat 3 atom H. Nah, dia memiliki di sini pasangan elektron bebas. Nah, nanti pasangan elektron bebasnya inilah yang didonorkan yaitu untuk BF3. Dan dia membentuk. Nah, karena dia sebagai donor maka dia sebagai basa NH3. BF3-nya sebagai asam karena dia menerima. Nah, hasilnya ini. Nah, itulah BF3 menerima pasangan elektron dari NH3 maka BF3 berfungsi sebagai asam. Nah, NH3 bertindak sebagai basa. Nah, itulah materi tentang teori asam basa, yaitu ada 3 tadi. Pertama menurut Arrhenius, yang kedua menurut Bronsted dan Lowry, dan yang ketiga adalah menurut Lewis. Nah, di akhir pertemuan ini ada tugas dari Ibu yaitu latihan soal. Nanti dapat kamu lihat di sini. Inilah tugasnya. Tuliskan reaksionisasi dari asam dan basa. Jadi ada namanya, nanti kamu tuliskan rumusnya, kemudian reaksi ionisasinya. Nanti ada 5 tugasnya, nanti Ibu kirim di GCR aja deh. Terima kasih, selamat siang.